dan waktunya di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara parenting sinergi mendidik anak bersama sekolah dan orang tua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acaranya sekarang. Kepada Bu Puji, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala muridil wadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sudah hadir pada pagi ini, pada pagi hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan limpahan karunia-Nya. Serta tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita kelak di hari nanti kita bakal bertemu lagi dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati kepada kepala sekolah SD Darussan Albana yaitu Bapak Martin Islami dan ibu-ibu komite SD Darussan Albana, dan tak lupa ayah dan bunda yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan pada pagi hari ini kita juga sudah kedatangan materi yaitu Masya Allah ya Bu Pak, hari ini materinya bagus banget yaitu Ustaz Zaki Syam. Tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh siswa SD Darussan Albana. Untuk tilawah kepada Ananda Abdian saya persilahkan, dan Ananda Devita sebagai sari tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ala tatghaw fil mizan. Waqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wad'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan janganlah kamu mengurangi seibarat itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Shadaqallah. Makna Allah dan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdian dan Ananda Devita menginjak acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Hasan Albana kepada Bapak Martin Islami ST. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka
Thalabul Ilmi. Kita niatkan acara ini untuk kita menuntut ilmu yang di cover dalam bentuk parenting, program sekolah yang disebut parenting. Ya. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa banyak kebaikan, bisa mendatangkan keberkahan, dan juga kita mohon kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan, ya, terutama kita dalam waktu dekat ini ya. Alhamdulillah sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini dan juga tahun depannya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin mohon maaf ibu-ibu, kali ini kita adakan. Sementara sekolah kita ini sudah berdiri kurang lebih 7 tahun, karena kita sudah meluluskan 1 angkatan. Dan alhamdulillah, insya Allah tahun ini juga kita akan meluluskan 12 anak. Mudah-mudahan lancar dan anak-anak kita juga pendidikan yang selanjutnya lebih baik. Dan mohon doanya juga dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa support dari orang tua santri, sekolah juga tidak bisa menjalankan program-program yang dengan baik. Kami bisa menghadirkan seorang guru, seorang ustadz, dan seorang habib, ya, yaitu Ustadz Zeki Sam. Tentunya beliau sudah banyak dikenal juga, dan saya dengar juga ada beberapa dari guru dan juga mungkin orang tua yang pernah belajar atau pernah menjadi murid beliau. Mudah-mudahan hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian saya juga mohon doa pada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ini sekolah kita terus berkembang, dan juga anak-anak kita lulusannya menjadi lulusan yang membawa nilai-nilai dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita meluluskan anak-anak yang cerdas secara akademik. Kami coba berusaha untuk itu. Dan juga kita coba terus mendorong anak-anak untuk menjaga akhlaknya. Oleh karena itu, pembiasaan-pembiasaan yang kami programkan di sekolah, mohon dengan sangat di rumah juga pengawasan dari orang tua jangan sampai longgar, karena sebaik apapun program yang dijalankan di sekolah, tapi ketika di rumah anak ini terlalu bebas, ya, karena lingkungan juga sangat menentukan pembentukan karakter anak-anak kita. Jadi tanpa bantuan dari orang tua pun, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita ini itu akan sulit terwujud. Oleh karena itu perlunya kita saling bekerja sama, kita bersinergi antara sekolah dengan orang tua. Anak-anak yang berkualitas dalam hal pendidikan akademik ataupun pendidikan spiritual. Dan kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangan pada acara hari ini, baik itu penyajian, penjamuan, dan juga mungkin sambutannya yang kurang. Kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh sebab itu, acara selanjutnya kita lanjutkan parenting bersama Ustaz Jaki
yaitu sinergi mendidik anak bersama sekolah dan orang tua. Kepada Ustaz Yati Syam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya wa min an-nifaq wa min al-kibr. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus Kepala Sekolah Ustadz Martin beserta seluruh jajarannya. Wabil khusus para ustadz, para ustadzah, Bapak, Ibu semuanya. Mohon izin saya sambil duduk karena pinggangnya lagi sakit. Kalau berdiri nggak kuat lama saya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan semoga shalawat beserta salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya di zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini, hari-hari kemarin, dan beberapa hari ke depan, di banyak tempat umat Islam sedang sibuk merayakan apa? Isra Mi'raj Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di masjid-masjid, di musola, bikin kaget ini, di sekolah, di kampung, di majelis taklim, di kantor, di mana. Bahkan ada orang yang hadir dalam Isra Mi'raj itu beberapa kali. Di kantornya dia hadir, di perumahannya dia hadir juga. Bisa hadirnya berkali-kali, terutama ibu-ibu majelis taklim. Tetapi, nah ini mohon diingat, kaitannya dengan anak. Kalau orang menghadiri Isra Mi'raj lalu tidak mendapatkan 3 hal, berapa? Tidak mendapatkan 3 hal, sangat disayangkan. Boleh jadi Isra Mi'rajnya gagal. Dan ini ada kaitannya dengan dunia pendidikan, khususnya anak. Yang pertama adalah apa namanya? Kalau tanda panah ke atas vertikal, betul? Yang pertama vertikal, dia nggak dapat, gagal Isra Mi'raj. Yang kedua kanan kiri, namanya horizontal, dia tidak dapat, gagal pula. Yang ketiga adalah inside, ke dalam. Nah
Nah, Ibu, Bapak, mari kita bahas. Tapi ternyata saya dikasih waktu hanya 1 jam. Jadi kalau nanti tidak selesai, ya mohon maaf. 1 jam kan? Oh, boleh. Sekarang boleh lebih. Oh, 2 jam. Kelamaan 2 jam. Yang pertama apa tadi? Vertikal. Ibu, Bapak catat baik-baik, mau di tulisan, mau di HP, mau di ingatan. Catat baik-baik, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau Isra Mi'raj kita lakukan, kita nggak mendapatkan yang vertikal, maka sangat disayangkan Isra Mi'rajnya. Apa sebab? Monggo Bapak Ibu bantu saya buka HP. Di HP-nya ada ayat Quran kan? Kalau nggak ada kebangetan juga ya. Ada grup-grup WA masa nggak ada ayat Quran. Buka HP yang ada ayat Al-Quranul Karim. Lihat surat nomor 22. Surat apa? 22 Al-Hajj. Surat nomor 22 Al-Hajj. Saya akan bahas ini, tapi ingat, tolong rekaman yang merekam bagian ini jangan dibuang. Yang saya sampaikan mohon jangan dipelintir, ya, dipelintir ya. Ada bagian yang dibuang, akhirnya tidak utuh. Waktu saya bertani, saya PNS ini. Jangan dipelintir bagian yang ini. Karena kalau dipelintir, nadanya seperti berpolitik. Padahal bukan. Buka surat nomor 22 ayat 40. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina, ketemu? Ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Betul? Cicing wae ya. Mak. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Betul? Orang-orang yang diusir min diyarihim dari kampung halaman mereka bil ghairi haqq, tanpa alasan yang masuk akal. Saya mau tanya ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, agama kita apa? Karena agama kita Islam, kita akan diusir. Oh, kalau dipelintir jadi politik. Tapi jangan dipelintir, makanya jangan dipotong videonya. Kata Al-Quran, sejak tahun 700 orang Islam itu akan diusir. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan agama lain. Karena kata Allah, kesalahannya ada pada diri orang Islam. Tahu-tahu yang bagian itu dipotong. Dia nggak utuh, dikirim kemana-mana, aduh dipelintir, saya ditangkap ini. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa hak, tanpa alasan yang masuk akal, illa ayyaqulu rabbunallah. Gara-garanya, kenapa orang itu diusir? Karena mereka menyebut Tuhan kami adalah Allah. Satu-satunya agama di dunia yang menyebut Tuhannya bernama Allah hanya agama Islam. Berarti kan sama dengan kalimat, kenapa Anda diusir? Gara-gara saya menyebut Tuhan saya Allah. Atau kenapa Anda diusir? Gara-gara saya beragama Islam. Sama kan? Halo? Jawab dong, pegel nih. Sama kan? Gara-gara beragama Islam diusir. Kata siapa? Kata
kata Allah. Betul? Itu ayatnya, betul kan? Lihat ujung ayat. Wa yansurallahu may yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang mau menolong agamanya. Orang yang menolong agama Allah ditolong kan? Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu hanya punya 5 pengikut. Berapa? 5. Yang pertama adalah istrinya, siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua keponakannya, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu sahabat dekatnya, siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu anak angkatnya, siapa? Zaid. Betul, pinter ini kalau Ustaz. Zaid. Yang kelima, paman yang tidak pernah mau masuk Islam, namanya Abu Thalib. Nabi hanya punya 5 pembela. Harus menghadapi ribuan kafir Quraisy. Secara logika, Nabi bakal menang, bakal kalah. Secara logika, bakal menang, bakal kalah. Kalah, nyatanya menang karena Nabi menolong agama Allah. Pertanyaannya, mau nggak menolong agama Allah? Ntar kita lihat nih, benar nggak mau? Syaratnya mau menolong agama Allah. Timbul pertanyaan, Pak, Allah perlu kita tolong? Tidak. Lah tadi Pak, bukan menolong Allah. Menolong Allah siapa kita? Hebat banget mau menolong Allah. Bukan menolong Allah, menolong agama Allah. Bukan menolong Allah. Bukan menolong Allah, menolong agama Allah. Bagaimana caranya? Lihat ayat 41. Apa katanya? Alladzina in makanakum fil ard, orang-orang yang apabila ditemukan kedudukannya di muka bumi, aqamus aqamus, dirikanlah cara menolong agama Allah dengan jalan mendirikan sholat. Sekarang saya tanya, ada nggak masjid, musola, bikin Isra Mi'raj sampai malam? Saya nanya dulu, ada nggak? Ada. Besok subuh, sholat subuhnya. Nah, apa itu menolong agama Allah? Gagal Isra Mi'raj. Nyambung? Halo, nyambung? Gagal. Lah apa-apaan? Cinta sama Nabi, tapi tidak mengerjakan sholat. Satu. Ada nggak orang-orang di mana-mana bikin Isra Mi'raj dari pagi sampai jam 1 siang? Ada nggak? Ada. Lalu sholat zuhur kosong. Gagal nggak? Gagal. Ibu, contohkan anak di rumah dengan ibadah. Nyambung? Halo, nyambung? Ingin anak sukses, contohkan. Punten, sekedar cerita. Saya ngajar di SMA Negeri 2 Cibinong. Sejak SMA Negeri 2 itu berdiri tahun 94. Jadi saya guru pertama. Apa yang saya lihat, sesuatu yang membuat saya kaget, setiap tahun anak SMA Negeri 2 Cibinong hamil. Bukan bicara bohong, karena saya guru pertama. Setiap tahun anaknya hamil, saya nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Seperti gini SMA 2 tahun 94. Setiap hari Sabtu tawuran
Akhirnya didatangkan mentor-mentor tuh, Pak Sanjawandi itu mentornya tuh ada di pojok. Setiap hari Sabtu tawuran, kaca pada pecah. Saya bingung di sekolah negeri model apa kayak begini. Dan saya menangkap anak mengedarkan narkoba tahun 94. Anak dikeluarkan sudah tidak menyelesaikan persoalan. Ayahnya dipanggil sudah. Anaknya dihukum sudah. Sampai ada beberapa guru lupa diri, maaf. Apa ya? Saya juga gak berani. Sudah tapi gagal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ternyata itu terjadi karena anak jauh dari sholat yang dulu. Lalu kita programkan anak-anak sholat. Dan apa yang terjadi? Hilang 3 penyakit itu. Tidak ada lagi yang hamil, tidak ada lagi yang tawuran, tidak ada lagi yang narkoba. Sesudah itu anak berprestasi. Tahun 2010 lihat di internet. Tadi saya sebetulnya mau bawa proyektor pakai laptop, tapi gak enak saya di masjid. Ada sebuah cuplikan video tahun 2010 Cilegon geger. Tahu Cilegon? Cilegon cicing wae. Cilegon di Banten itu geger tahun berapa? 2010. Ada atraksi Hari ABRI. Hari ABRI. Itu Pak Jokowi, Presiden, Menteri, Panglima TNI, tamu undangan para duta besar. Mereka sampai begini menyaksikan ratusan prajurit sedang melakukan sosiodrama. Apa itu? Mereka sedang bercerita drama tentang detik-detik Jenderal Sudirman dikepung Belanda. Jenderal Sudirman udah dikepung bersama anak buahnya, dikepung Belanda. Kata anak buahnya, Jenderal, kita dikepung. Iya, saya sudah tahu. Kita nggak bisa lari, Jenderal. Kata siapa? Loh, udah dikepung, mau lari kemana? Apa kata Jenderal Sudirman? Nih Bu, buat anak kita. Kalian para prajurit selama bergerilya bersama aku, kata Jenderal Sudirman, kalian membawa kain sarung kan? Iya Jenderal, pakai kain sarungnya, dipakai oleh mereka. Kata Jenderal Sudirman, duduk, semua duduk, zikir, zikir, berkumandanglah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikala mereka sedang berzikir, pasukan Belanda langsung datang. Panglimanya mencari-cari. Ada satu mata-mata pengkhianat orang Indonesia ngasih tahu Panglima, ini dia Jenderal Sudirman. Dilihatin oleh si Panglima, bukan. Iya, bukan. Ini mah petani. Iya, ini Jenderal Sudirman. Itu si Panglima Belanda marah-marah. Marahnya ke siapa? Ke pengkhianat. Pengkhianat ditembak mati. Dan mereka bubar. Salah satu prajurit bertanya ke Jenderal Sudirman. Kata prajurit, manggilnya bukan jenderal, manggilnya kiai, kiai gitu. Kiai punya jimat ya. Punya apa? Kiai punya jimat ya. Kata Jenderal Sudirman, kenapa memangnya? Kiai, kita berkali-kali dikepung, selalu Kiai selamat. Berkali-kali saya saksikan Kiai ditembak, selalu tidak kena. Pasti Kiai punya jimat.
Apa kata Jenderal Sudirman? Catat. Saya punya 3 jimat. Berapa? Saya punya 3 jimat. Yang pertama adalah saya tidak pernah batal wudhu. Bagus. Punya wudhu kan? Udah batal. Kata Jenderal Sudirman, saya tidak pernah batal wudhu. Allah. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Jenderal pendiri TNI, betul? Panglima pertama Indonesia. Saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, saya bekerja ikhlas untuk rakyat. Kalau begitu bolehkah orang punya jimat? Boleh, kalau jimatnya kayak begini. 3 jimat. Nggak bisa di sekolah diajarkan sholat, di rumah orang tua nggak nyontohin. Contohkan. Insya Allah anak-anaknya sukses. Amin. Nah, habiskan 1 jam. Yang pertama, kemana? Vertikal. Kalau ini tidak didapat oleh orang yang Isra Mi'raj, ikut perayaan Isra Mi'raj, pertanyaannya, Isra Mi'rajnya ngapain? Betul? Halo, betul? Harusnya orang ikut Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, dia makin rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, betul? Ya, kalau enggak dapat apa perayaan Isra Mi'raj? Sayang udah keluarin biaya dan mendidik kerjasama. Makanya ibu, bapak, hati-hati menyekolahkan anak. Apa? Hati-hati. Karena saya jadi guru sejak tahun 1986. Jangan pakai belum lahir. Saya jadi guru sejak tahun 1986. Dan saya melihat banyak anak yang tidak mau sholat, bahkan sampai hari ini juga banyak di sekolah, betul? Waduh, bahaya besar. Bahaya besar. Nanti bapak ibunya menderita, kejang-kejang sakaratul maut, anaknya tadi mati. Nggak bisa lagi nyolatin bapak ibunya. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh saya lanjut nih ya, tapi jangan direkam di bagian ini. Punten mohon. Anak saya 5. Berpesan kepada bapak ibu, sahabat-sahabat saya, hati-hati memilih sekolah, betul? Hati-hati memilih sekolah. Karena saya udah lihat. Dan sekarang saya diamanahi oleh negara menjadi orang yang tugasnya melihat sekolah. Dari ujung Jawa, dari ujung Bogor, Tanjung Sari, sampai ujung Bogor, Tanjung. Dan saya sudah melihat, mengeluh saya, tapi saya juga tidak bisa berbuat banyak. Yang kedua, kalau orang hadir di Isra Mi'raj, dia tidak dapat kanan, tidak dapat kiri, horizontal, saya. Apa itu? Ibu, bapak, menu masakan apakah yang sekarang paling banyak disukai oleh manusia? Cicing dewe padang. Langganan rumah makan padang. Sudah boga ya rumah makan padang, amin. Menu padang apa pak yang paling banyak disukai orang? Bahkan menjadi makanan katanya yang terbaik sedunia. Rendang. Terbuat dari apa? Makanan olahan daging sekarang paling disukai oleh manusia. Mau rendang, mau semur, mau daging cincang,
atau ayam dimacem-macemin, ayam opor lah, ayam bakar lah, dan lain-lain. Tapi tidak mungkin seseorang akan senang makan daging terus, betul? Pasti akan bosan. Tapi ternyata ada satu menu daging yang orang akan suka memakannya, bahkan memakan daging setiap hari berkali-kali. Di seluruh dunia banyak orang makan daging satu hari berkali-kali. Menu apa, Pak? Menu daging manusia. Yang benar aja, Pak, itu kan namanya kanibal. Mana ada orang makan kanibal? Hadis Nabi mengatakan, lama urijabi, tatkala aku dimi'rajkan, peristiwa Isra Mi'raj, lama urijabi, ketika aku dimi'rajkan, kata Nabi, marartu biqaumin, aku melewati sebuah kaum, lahu, kaum itu azfarun min nuhasin, memiliki kuku dari tembaga. Yang kerjaannya yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, mereka sibuknya mencakar muka, mencakar dada, dan ini terbuat dari apa? Tembaga, nggak akan hancur. Kalau dia menggaruk muka, daging ini langsung ke bawah, darah memancar, orang ini nangis meraung-raung, tapi oleh Allah langsung dirapikan, tidak lama digaruk lagi, terus menerus sampai hari kiamat. Siapa mereka? Nabi kaget. Hadis Isra Mi'raj ada kaitannya dengan anak kita. Dan kalau orang ingin melakukan peringatan hari Isra Mi'raj ini dia nggak dapat, gagal yang kedua. Nabi kaget melihat itu. Fakultu, maka aku bertanya, man haula ya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh, malaikat Jibril berkata, ulaikal ladzina ya'kuluna luhuman nas. Ulaika itulah mereka alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, makan, luhuman nas, lahmun manusia. Apa lahmun? Daging. Itulah orang yang memakan daging manusia, makan daging orang. Buka Al-Quran surat 49. Buka, biar kita kerjasama. Sudah ketemu surat apa? Al-Hujurat, ya, ayat 10, 11, 12. Tapi yang saya bahas 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Betul. Hai orang yang beriman, jangan banyak prasangka. Oh, Pak, jangan suka tadah tuduh sama orang. Inna ba'dal ladzi ismut, sesungguhnya banyak prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka ngorek-ngorek. Apa ngorek-ngorek? Mencari-cari kesalahan orang lain, nguping-nguping. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Makan daging orang. Apa itu, Pak? Ghibah. Kita bahas. Di kala perayaan Isra Mi'raj, ada nggak yang ngomongin orang? Halo? Lalu buat apa Isra Mi'rajnya? Betul? Halo? Betul? Habis. Nih, dengerin nih.
ada seorang kiai diomongin oleh orang. Orang itu lama-lama menyesal. Dia datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya mohon maaf. Oleh Pak Kiai diterima. Dicium tangan Kiai. Kata Kiai, sejak kamu ngomongin saya, kata Kiai, saya sudah tahu. Dan gak usah khawatir. Sudah saya maafkan. Oh, dia senang. Oh, terima kasih Pak Kiai. Saya mau pamit, tar dulu. Ada apa Kiai? Pak Kiai masuk ke dalam rumah mengambil beberapa lembar kertas. Dengerin Bu. Kertas dikasih ke anak muda itu. Nih, buat apa Pak Kiai? Sekarang kamu pulang ke rumahmu. Sepanjang jalan kertas ini robek-robek. Buang. Bu, Pak, yang dibuang kertas, bukan plastik. Kalau plastik nggak hancur. Kalau kertas kena hujan hancur. Buang sepanjang jalan. Lalu balik lagi. Oh gitu doang Pak Kiai, dia begitu dibuang. Udah sampai rumahnya, dia kembali ke Pak Kiai. Kata Pak Kiai, udah dirobek, sudah dibuang, sudah. Bentar. Pak Kiai ke dalam mengambil wadah. Kata Pak Kiai, ambil wadah ini, lalu kertas yang Anda buang, tolong ambilin, taruh di wadah. Bingung kan tuh orang? Tadi disuruh robek-robek, sekarang disuruh pungutin, tapi dijalankan, diambilin sama dia. Udah sampai rumahnya, dia balik lagi. Ini Pak Kiai, apa kata Pak Kiai? Camkan Bapak Ibu. Kok sedikit? Kan tadi kertasnya banyak. Apa kata orang itu? Dia Pak Kiai, kan sudah ketiup angin, kan sudah kelindes mobil, kan sudah kelindes motor, kan sudah keinjek orang. Dia udah kemana-mana, saya gak bisa lagi megangnya, gak bisa ngambilnya. Apa kata Kiai? Itulah masalah kamu nanti di akhirat. Saya sudah memaafkan kamu, tapi kamu tahu? Gibah yang kamu lakukan sekarang sedang menyebar. Nyambung. Gibah yang kamu lakukan sekarang sedang menyebar. Ribuan orang sekarang sedang membicarakan aib saya. Saya nggak tahu gibah yang kamu lakukan ini akan berhenti sampai di mana, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kemungkinan ini akan berhenti nanti di hari kiamat. Berapa banyak orang sedang berbuat dosa, itulah tanggung jawab kamu kepada Allah. Nangis dia. Nangis. Aduh ya Allah. Ya Allah, dia nangis. Hati-hati dengan mulut. Betul. Sekarang kalau bikin gibah gampang, pakai HP. Rahasia orang kita sebar. Berapa banyak orang berdosa. Astagfirullahaladzim. Enak bener acara Isra Mi'raj, acara Isra Mi'raj, tapi ngomongin orang. Gagal itu Isra Mi'rajnya. Nyambung? Halo, nyambung? Hati-hati. Hati-hati. Nah, Bapak sama Ibu mau pergi. Kemana Bang? Ma, kemana? Kamu jagain rumah. Papa dengan Mama mau berangkat silaturahim. Bagus gak? Bagus gak? Bagus. Silaturahim memanjangkan umur. Betul? Silaturahim menambah rezeki. Betul? Pas silaturahim ngomongin orang. Gimana? Jawab dong, pegel nih. Bagus apa jelek ya? Ya buat apa silaturahim model begini? Silaturahim bukan membicarakan aib orang. Inilah kerjasama, maaf Bapak Ibu guru, maaf,
Jangan sekali-sekali menjadi guru, menjadi pendidik, ngomongin orang karena akan tertanam pada diri anak itu. Nyambung? Halo, nyambung? Ibu bapak di rumah jangan ngomongin orang, akan tertanam pada anaknya. Halo? Halo? Positive thinking. Jangan rusak kepribadian anak. Nanti yang ada di dalam batin dia sifat-sifat yang penuh dengan kebencian. Padahal anak itu kan fitrah. Jangan dimasukin unsur-unsur buruk, jangan dimasukin. Ini anak seperti lembaran kertas putih, betul? Tergantung orang mau nyoret-nyoret apa. Hati-hati. Saya kalau ketemu anak murid, insya Allah jaga benar itu, hati-hati. Hati-hati. Jangan gibah. Ini yang terjadi. Orang tua ngomongin guru. Guru ngomongin kepala sekolah. Kepala sekolah ngomongin siapa? Ngomongin orang tua. Udah ganti hati ya, Mas. Yang kedua, tanamkan ucapan-ucapan baik. Betul? Biar anak itu kedengarnya enak gitu. Ih, bagusnya Bapak Ibu guru kita. Ih, bagusnya orang tua kita. Ini yang baik. Masuk ke batin dia. Oh, bersih batin anak-anak. Nah, yang kedua, nyambung. Halo, nyambung. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Insight ke dalam. Untuk nomor 3, buka Google. Punya pulsa enggak? Kalau punya, minta wifi ke Ustaz Martin. Ke dalam. Buka Google. Udah belum? Ketik dusun. Ketik dusun. Bapak-bapak megang HP, HP-nya dipegang anaknya biasanya. Kalau baca HP ya Pak, buat anak aja semua. Udah capek kalau bapak anak semua. Dusun Legetang, coba lihat. Semoga sudah ada kan? Baca sejenak dalam hati. Apa yang terjadi? Sebuah dusun makmur, desa yang indah di kaki gunung. Di mana Pak? Di Jawa mana? Jawa Tengah. Makmur, subur, penduduknya hidupnya berkecukupan. Tapi apa yang terjadi? Penduduk di sana gemarnya bermaksiat. Lalu apa yang terjadi? Di tengah malam penduduk sekitar dusun Legetang kaget. Mereka mendengar suara menggelegar. Tapi mereka tidak berani keluar karena hujan, becek, gelap. Di pagi hari penduduk sekitar dusun Legetang membuka jendela rumah mereka dan mereka kaget. Karena sebuah gunung yang ada di sana, gunung itu belah tengah. Kenapa? Belah. Pantes tadi malam ada suara menggelegar. Itu gunung belah. Harusnya dia longsor ke bawah menutupi sungai yang ada di bawahnya. Baca di sana. Tapi apa yang terjadi? Sungai itu tidak terpuruk karena belahan gunung itu terangkat ke udara. Kok bisa? Bagi Allah banyak yang tidak bisa. Betul? Terangkat sepotong gunung itu melewati sungai
dan jatuh tepat di atas dusun Legetang. Malam hari itu 300 lebih penduduk dusun Legetang meninggal seketika. Apa sebab? Mereka mengundang bencana dengan maksiat yang mereka lakukan. Sekarang Mbak Ibu Bapak datang ke sekolah-sekolah, apa yang terjadi? Anak-anak banyak yang berpacaran. Betul? Saya aja bingung lihatnya. Sudah biasa aja pacaran, gonta-ganti pacar. Bahkan ada yang sampai berzina. Astagfirullahaladzim. Hati-hati menyekolahkan anak. Salah memilih sekolah, kita sedang menghancurkan anak kita. Betul? Halo, betul? Anak kita hancurkan sendiri. Itu kan yang Nabi lihat waktu Isra Mi'raj. Kemaksiatan, ada yang dihukum begini, ada yang dihukum begitu oleh Allah di akhirat. Betul? Karena kemaksiatan merajalela di bumi Indonesia. Akhirnya banyak orang tua sekarang sanggup bayar mahal buat anak, yang penting anak itu sekolah di sekolah yang tepat. Betul? Berapa banyak ITE mahal-mahal tetap didatangi karena bapak ibunya takut salah mendidik anak. Belum lama ada seseorang yang menyekolahkan anaknya, saya geleng-geleng. Berapa uang masuknya? 20 juta. Ya Allah, 20 juta. Berapa kali gaji saya ini? Apa kata dia? Banyak banget yang antri. Terus keterima semua. Yang enggak diseleksi. 20 juta diseleksi. 20 juta dianggap ringan sekali oleh orang tua murid. Yang penting anaknya bermutu, berakhlak mulia. Betul? Lah ini sekolah murah. Murah apa? Murah ya? Sekolah murah. Tinggal ditinggalkan aja mutunya. Amin. Tinggalkan mutunya Pak. Kalau udah bermutu mahalin. Ya enggak lah. Ustaz Martin juga ngerti. Ustaz Martin ini kepanggil beliau, padahal udah ngajar di mana-mana, udah enak, udah masuk yayasan, ada sebuah yayasan besar. Saya sering dipanggil oleh beliau untuk isi pengajian anak-anak itu, malah ditinggalin, ngurusin sekolah murah. Tapi insya Allah pahalanya Ustaz Martin gak kira-kira. Masya Allah, jika anak-anak ini ada yang hafal 1 juz aja, gak kira-kira di hadapan Allah. Allahu Akbar. Saya gak punya Ustaz Martin sekolahan kayak begini. Saya mau cari mantu aja deh punya sekolahan. Ya saya punya mantu, anak itu punya sekolahan, selesai buat saya. Saya ke Babel capek-capek susah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ini jadi bekal. Yang pertama adalah Isra Mi'raj akan gagal jika kita tidak menjaga sholat kita. Betul? Didik anak-anak kita agar rajin sholat, jangan khawatir dengan rezekinya. Yang kedua adalah jaga hubungan dengan orang lain, jangan cuma ngomongin orang. Perpecahan di grup WA gara-gara ngomongin orang. Betul? Kesal jadinya, nampak keluar. Yang ketiga adalah hati-hati dengan diri kita. Kemaksiatan harus kita hindarkan dari anak-anak kita. Tapi sekarang memang situasinya saya juga, aduh bagaimana ya, serba salah. Sekarang anak-anak malah disuruh pegang HP, benar ya? Anak-anak disuruh pegang HP, HP itu kan isinya udah macam-macam. Bingung kita gimana cara menyeleksinya, hancur ini kalau tidak sekolah dan orang tua bekerja sama, entah ke depan seperti apa bangsa Indonesia. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kesilapan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah ngobrol dengan Ustaz Martin, silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, yang mau menyampaikan unek-unek, saya punya waktu 10 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya orang tua dari Fatimah Hajasa. Saya mau bertanya Ustaz,
Alhamdulillah di SDIT Albana ini dari mulai TK sampai SD kelas 6 itu sudah tertanam sikap yang baik atau kebiasaan baik atau tabiat. Di mana di sini sholat duha merupakan rutinitas, kemudian zikir pagi, sholat zuhur berjamaah, dan juga hafalan anak-anak, insya Allah tentunya luar biasa. Di sini sangat sinkron antara anak dengan orang tua, yaitu diadakannya prayer ini. Seperti Ustaz sampaikan tadi, waktu sholat merupakan sesuatu yang menyambungkan ta'aruf dengan Allah, kita tahu Allah gitu. Nah, kaki cepat di sekolah, kebiasaan dilatih anak, kaki mengikuti di sekolah, mengikutinya dengan tim berjamaah ataupun dengan hafalannya. Jadi kami ikut berhajat di rumah. Nah, bagaimana kapasitas kami sebagai orang tua, kami belajar tua. Bagaimana mengatasi pengaruh dari luar, sementara dari sekolah sudah disinkronkan dengan orang tua dengan banyak albiah kebiasaan baik tadi gitu. Sementara anak masih bersosialisasi dengan lingkungan sekitar yang memang sedikit kurang kondusif gitu. Nah, bagaimana antisipasi kami selaku orang tua dan sebagai seorang muslim? Ya mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu, yang namanya lingkungan itu luar biasa. Luar biasa. Peran yang paling utama adalah peran orang tua. Anak usahakan dekat dengan bapak ibunya. Jadi kalau ada apa-apa, dia cerita. Kalau dia sudah tidak mau cerita, ini bahaya. Dia cerita, nanti kita ajak ngobrol, kita kasih solusi. Tidak mungkin anak kita tidak kita biarkan dia keluar, tidak mungkin. Karena dia juga perlu bersosialisasi. Tinggal sesudah sosialisasi, ngobrol dengan kita. Usahakan tiap sore ngobrol. Sambil pengajian, kita tanya ada apa nak hari ini. Dengan kita, usahakan tiap hari ada ngobrol. Jam bisa diatur. Sore saya belum pulang kerja, ya subuh, ya pagi, ya kapan. Supaya dia cerita. Nah, kita jadi tahu, oh temannya kayak begini, temannya kayak gini, temannya kayak gini. Begitu Ibu, semoga di situasi seperti ini kita tetap mendapatkan anak yang insya Allah soleh dan soleha. Cukup itu Bapak Ibu, cukup itu. Bukan harta. Sekarang berapa banyak orang tua yang anaknya berkecukupan tapi melupakan Bapak Ibu. Dia sedih. Tapi kalau anak berakhlak mulia, dia akan ingat sama orang tuanya. Punya gaji pertama aja dia datang ke Bapak Ibunya dia ngasih. Ini buat Ibu, buat Bapak. Ini gaji kamu pertama, nggak apa-apa. Pokoknya buat Bapak, buat Ibu begitu. Anak soleh pada pokoknya insya Allah lah. Tapi jangan curang, jangan curang. Kamu harus soleh kepada orang tua kamu. Ntar dulu, kitanya soleh nggak? Kepada Bapak Ibu kita curang aja kita mah. Kepada anak kan suruh soleh, kitanya malah nggak soleh. Begitu Ibu. Pokoknya anak main biar, tapi dinetralisir di rumah. Di luar anak-anak kita kepanasan, kehujanan, dikasih obat di rumah. Di luar anak kita ngebola, main di kali, berenang, biarin anak. Waduh, pada penyakit gatal Ustaz. Pulang ke rumah, obatin sama kita. Tugas di rumah, obatin. Sampai suatu hari anak kita kebal dengan sendirinya. Insya Allah. Ayat ini Pak, kita mau konsultasi. Kita punya anak kecil dan sekarang di era kita ini era digital yang mengharuskan kita selaku orang tua dan anak juga harus memahami, dan di dunia pendidikan juga beradaptasi. Nah, di lain sisi itu ada sesuatu dari dunia digital ini yang terkadang jadi masalah. Di situ banyak doktrin-doktrin yang bisa menjadikan cara berpikir anak kita itu untuk masa depan lebih berbahaya atau bisa menjadi pembelajaran. Nah, di sini
jadi dilema untuk orang tua tadi. Konsultasi ini bagaimana menurut Pak Ustadz itu cara mengatasi atau kita memberi arahan yang mungkin benar untuk jalan anak kita. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Bahkan sekarang eranya lebih serem lagi Pak. Sebentar lagi entah kapan akan muncul namanya metaverse. Kita nggak usah ketemu di bentuk nyata begini, kita bertemu di awang-awang kan di mana gitu. Sekarang lagi dikembangkan oleh Facebook. Berat ya. Tetapi tidak mungkin anak kita tidak mengenal itu. Susah kalau anak kita tidak mengenal itu. Yang perlu adalah penyaringan. Caranya, Bapak, Ibu, maaf. Kadang-kala kita di rumah suka memprogramkan jalan-jalan bersama, betul? Halo, betul? Kenapa tidak ada jalan pengajian bareng? Setiap hari Sabtu, setiap hari Ahad, jangan hanya bawa anak untuk lari di Penda atau di Dora. Dora ya? Programnya program begituan dulu. Coba sebelum ke Dora, cari mungkin Masjid Lipi, mungkin Masjid Nurul Yakin Cibinong, mungkin Masjid Pemda bikin pengajian, bawa seluruh keluarga sholat subuh berjamaah di sana sepekan 1 kali. Bagus kan? Biar dia dengar nasihat setiap pekan. Sesudah itu baru ke Danau Dora, jalan bareng, baru makan ketoprak bareng. Jadi Pak, perkenalkan sejak dini anak-anak kita dengan program agama, karena hanya itu yang bisa menjadi solusi. Contoh, siapakah khalifah kedua? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dulunya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mau diapain? Mau dibacok. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar sadar gara-gara mendengar Al-Quran dibacakan. Satu. Yang kedua, siapakah petinju legendaris? Mike Tyson salah satunya, betul? Mengerikan di atas ring. Tapi dia sadar gara-gara mendengar mendengar Quran dibacakan orang di dalam penjara, betul? Sehebat orang seperti Mike Tyson luluh lantak mendengar Quran. Dua, tahu orang-orang yang terkena penyakit gara-gara narkoba diobatinnya di mana? Salah satunya di Abah Anom, betul? Betul? Dan sembuh dengan izin Allah gara-gara mendengar Al-Quran. Tiba-tiba di acara ini ada yang kesurupan. Kesurupan, semua orang udah bingung. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Satu rumah sakit ikut kesurupan. Kalau ada yang kesurupan, dibawa kemana? Ke seorang ustaz. Betul? Dibacain apa? Al-Quran. Sadar. Oh, ini solusi. Kamu bikin kegiatan sepekan 1 kali ngaji bareng sebelum olahraga. Sesudah itu di rumah bapak tilawah, ibu tilawah, biar rumah tidak seperti kuburan. Begitu bukan? Anak mendengarin. Kalau kita sebagai anak ngeliatin bapaknya lagi main gaplek, nanti anaknya gimana? Dia nurut, dia belajar dari bapaknya. Tapi kalau dia lihat bapaknya tilawah, bapaknya ke masjid, insya Allah
Begitu Pak, programkan sepekan 1 kali ngaji bareng, barulah olahraga, barulah jajan. Di rumah bapak tilawah, ibu tilawah, insya Allah anak kita dijaga oleh Allah. Kita nggak bisa jaga anak kita di mana-mana. Pakai apa jaganya coba? Pakai apa jaganya? Hanya Allah yang menjaga anak kita, betul? Jadi kita gapai dulu ridho Allah. Itu Pak. Sekarang mah lebih gawat Pak. Sebentar lagi kita akan terheran-heran dengan metaverse. Seperti apa? Luar biasa. Jadi nanti dia pakai kacamata khusus di kamar. Ternyata dia lagi melakukan keluar. Ketemu masih pulang, ketemu masih pulang, ketemu masih pulang. Lagi ngapain? Entah. Teknologi itu sedang dikembangkan. Lebih bahaya daripada teknologi yang sekarang. Hatur nuhun. Ayat dari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budanya Ratu Nafisa Azhar dari kelas 3. Mohon izin bertanya Ustaz. Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan di sekolah anak-anak dididik sholat duha, ngaji, hafalan, tapi setelah datang ke rumah, jadi kayak misalnya kalau disuruh nih, Adek, kamu sholat, iya bunda nanti misalnya. Terus kalau misalnya anak selalu menjawab nanti seperti kayak menunaikan ibadah, tapi di sekolah dia selalu setiap waktu tepat waktu gitu. Pertanyaan saya, kalau misalnya saya memarahi anak karena anak itu susah buat diajak kompromi. Kalau misalkan anak ibadahnya susah, kan kita harus mendidik anak sejak dini, bukan sejak dewasa gitu. Kalau misalkan saya memarahi anak, kalau misalkan kamu nggak kayak begini, itu soal ibadah. Tuh, nanti bunda pukul, tapi nggak saya pukul, cuma menggertak. Kita harus maksudnya menyikapi anak itu harus kayak gimana Ustaz? Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, memang semua kita mengalami seperti itu. Jangan sekali-kali dipukul secara fisik, jangan. Kata Nabi, pukul anakmu usia 10 tahun tidak sholat. Nabi benar, hadisnya benar, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan memukul fisik. Kita ikutin Nabi sebagai teladan kita. Apa yang kita lakukan? Zuhur. Nah, zuhur nih, iya mah, yuk kita sholat. Jadi ngajak siapa? Kita. Yuk kita sholat bareng. Rumah saya kebetulan di Almur. Saya lahir di Almur, dekat dari sini. Rumah saya di pinggir masjid. Anak saya lelaki 4, perempuan 1, 5. Azan terdengar. Saya tidak memaksa anak saya ke masjid. Saya bilang, sholat yuk. Nggak mau nggak mau masuk surga. Dikasih. Dia mikir surga. Dia nanya sama ibunya, "Mah, surga itu apa?" Dia mulai nanya. Besoknya sholat yuk. Mulai mikir, masih nggak mau juga. Ya udah tinggalin lagi. Terus aja sampai suatu hari, "Abi mau sholat ya?" Dia nanya, "Abi mau sholat ya?" "Iya." "Ayo." "Nggak mau kan?" Masih nggak mau juga. Ya udah kita jalan. Suatu hari dia berangkat lebih dulu daripada kita. Kalau ibunya ngeliat nangis, ibunya Allahu Akbar, bapaknya baru takbir, anak itu udah sujud. Bapaknya kalah. Jadi perlahan-lahan, kadang-kadang kita tergesa-gesa, anak masih kecil udah pengen soleh banget. Jangankan anak, kita juga masih salah.
Sabar. Karena pendidikan hasilnya insya Allah 20 tahun yang akan datang. Pelan-pelan, sabar aja sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki Syam. Yang pertama, untuk menjadikan anak menjadi dambaan atau impian kita, orang tua bisa menanamkan dengan ucapan yang baik. Orang tua mencontohkan pada anak bentuk ketaatan kepada Allah, Rasul dan orang lain. Tetap bersabar dan terus bersabar. Tidak sekali-kali memukul anak, walaupun sangat gemes ya beda ya. Kalau misalnya anak-anak yang disuruh sholatnya tidak langsung menjalankan, sepertinya kita, aduh ini kenapa sih nanti-nanti. Harapan kita sebagai orang tua, semoga kedepannya anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai solusi. Ya, tadi banyak dicontohkan berbagai macam kemaksiatan, perbuatan yang buruk ketika Al-Quran diperdengarkan, menjadikan orang yang mendengarnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir tadi yang Ustaz Zaki Syam paparkan, bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan sholat. Kemudian secara horizontal kita menjaga hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu menjaga hati, supaya kita lebih hati-hati dengan diri kita. Karena diri kita selalu ya, kadang-kadang kita tergelincir kalau misalnya kita tidak berada di jalan Allah. Ya, demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا جنات إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يوم يقوم الناس كالفراش
Zalikal yaumul haq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nasitati nashta. Was-sabiqati sabqa. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjuful rajifah. Tatba'uhar rajifah. Qulubun yawma idzin wajilah. Absaruha ghashiah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Qalu tilka idzan qarratun khasidah. Wa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qul hal ila an tazak. Atiyaka ila rabbika fatahsha. Alahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa asa. Summa adbara yas'a. Wa asanu fanada. Wa qala ana rabbukumul Inna fi dzalika la'abratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghtasha laylaha wa amada duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ansaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Qiyamatul kubra. Wa burridatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha. Fa'athara hayatad dunya. Jannatan ya ma'wa. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika fatahsha. Arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa asa. Summa adbara yas'a. Kama maqama rabbihi wa an-nafsa 'anil hawa. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Takallah warid memberi salam. Untuk mengetes anak-anak boleh membaca Al-Quran salah satu ayat, nanti mereka yang melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى akhir فأما من أعطى واتقى cukup. Mungkin Bapak Ibu mau coba ngetes ya berani. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Terima kasih anak-anak tersolih-solihan. Boleh kembali ke tempatnya lagi. Baiklah, untuk acara selanjutnya nanti ayah bunda dipersilakan untuk ke ruangan kelas anaknya masing-masing karena pemberian kartu akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Pengumuman untuk besok hari Senin, anak-anak mulai menggunakan seragam sekolah kembali seperti biasa ya ayah bunda. Jadi besok anak-anak memakai baju seragam seperti hari-hari sebelumnya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ayah dan bunda atas kedatangannya di tempat ini. Sumbangan berupa materi, berupa makanan dan lain sebagainya, semoga menjadikan kalian. Terima kasih juga untuk ibu-ibu komite atas bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.